Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran Matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semester 1 semua jurusan. Bab kali ini yang akan dibahas yaitu tetap bab 2, pertemuan yang keempat. Yaitu bab 2 yaitu limit dan turunan fungsi. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai limit fungsi yang terdiri atas limit fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Jika variabel mendekati sudut tertentu. Limit fungsi trigonometri untuk variabel mendekati sudut tertentu, misalkan X mendekati alfa. Cara penyelesaiannya langsung disubstitusikan. Apabila hasilnya bilangan tak tentu, maka harus disederhanakan. Difaktorkan kemudian disubstitusikan. Contoh, hitunglah limit X mendekati 90 derajat dari sin X per 3 cos 4X plus B. Ya, jadi ini ada 3 buah soal yaitu A, B, C ya. Kita jawab dulu yang A. Jawab yang A. Limit X mendekati sudut 90 derajat dari sin X per 3 cos 4X plus B sama dengan. Karena X-nya 90 kita masukkan sin 90 derajat per 3 cos 4 kali 90 derajat ditambah 180 derajat. Sama dengan 1, karena sin 90 derajat itu 1 ya anak-anak, sudut istimewa. Kalian boleh melihat atau flashback ke belakang gitu ya, mencari sudut istimewa, yaitu sudut 90 derajat yaitu 1 per 3 cos gitu ya, 180 sama dengan 1 per 3 cos 180 itu negatif 1. Jadi 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 per 3. Yang B. Limit alfa mendekati pi per 4 dari sin alfa plus cos alfa per 1 plus sin 2 alfa. Jadi alfa di sini kita ganti pi per 4 ya anak-anak. Jadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 sama per 1 plus sin 2 kali pi per 4 gitu ya. Jadi kita masukkan pi itu 180 ya. Kalau dibagi 4 kan 45. Jadi sin 45 setengah akar 2 ditambah cos 45 setengah kan akar 2 per 1 plus 1. Karena sin 9 untuk sin 2 pi per 4, 45 kali 2 kan 90. Sin 90 kan 1 ya. Jadi 1 plus 1 gitu. Sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2 per 2. Akar 2 per 2 boleh ditulis 1 per 2 akar 2. Karena hasilnya tak tentu yaitu 0 per 0 jadi harus disederhanakan, difaktorkan dan disubstitusikan. Ini pengerjaan yang sudah disederhanakan. Coba ini perhatikan. Limit Y mendekati 45 derajat. Sin Y min cos Y per 1 min tangen Y. Jadi tangen Y untuk penyebutnya kita ganti dengan sin Y per cos Y ya. Jadi tangan boleh sin per cos ya. Kalian masih mengingat lagi masa lalu yaitu pelajaran trigonometri ya. Jadi sin Y min cos Y per 1 min. Jadi tangan kita ganti sin Y per cos Y sama dengan limit Y mendekati 45 derajat. Sin Y min cos Y per 1 di sini kita samakan penyebutnya ya. Jadi menjadi cos Y per cos Y gitu ya. Jadi kalau disatukan menjadi karena penyebutnya sama sudah cos Y. Jadi ini 1 diganti cos Y per cos Y ya anak-anak. Kan 1. Jadi kalau digabung bentuknya seperti ini. Sin Y min cos Y per gitu ya. 1 kan tadi cos Y per cos Y. Boleh saya gabungkan cos Y min sin Y per cos Y. Sama dengan limit Y mendekati 45 derajat. Gitu ya. Sin Y min cos Y per gitu. Min gitu ya. Kita ganti sin Y di sebelah kanan gitu ya. Jadi menjadi ini. Min sin Y min cos Y seperti itu. Per
cos Y. Supaya min kali min itu kan plus gitu ya. Jadi kan tadi sin Y-nya kan min itu yang atas bagian penyebutnya. Supaya jadi plus makanya dikasih min depan kurungnya itu ya. Kita balik. Karena nanti min kali min kan plus cos Y itu kan cos Y-nya kan positif ya. Per cos Y. Boleh dibalik seperti itu. Berikutnya saya lanjutkan limit Y mendekati 45 derajat gitu ya. Sin Y min cos Y dikali min cos Y per sin Y min cos Y. Ya, bentuk seperti ini boleh kita jadikan bentuk yang ini ya. Jadi kita coret sin Y min cos Y dengan sin Y min cos Y pembilang dan penyebutnya. Tinggallah limit Y mendekati 45 derajat min cos Y. Sama dengan min cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Karena min cos 45 derajat itu di kuadran yang keempat, karena cos di kuadran keempat itu positif ya, jadi hasilnya positif setengah akar 2. Kalau anak-anak di sini kurang jelas dalam penjelasannya yang Bulika berikan, kalian boleh japri Bulika ya nak. Jika variabel mendekati 0, untuk variabel mendekati 0, misalkan X mendekati 0, limit fungsi trigonometri diubah ke dalam bentuk umum sebagai berikut. Ini ada 4 ya. Yang ke satu, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0 dari tangan X per X sama dengan 1. Yang keempat, limit X mendekati 0 dari X per tangan X sama dengan 1. Contoh soal ya, seperti biasa kita belajar melalui contoh. Contoh yang ke satu, buktikan limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Yang B adalah limit X mendekati 0 dari X per tangan X sama dengan 1. Jawab yang A. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalian perhatikan ini ada diagram kartesius yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Di mana ada garis ya. Ada garis A dan garis OA. Dan garis OB ya. Terus ada jarak antara AC dan BC. Jadi titik kelengkungannya seperti gambar itu yang di D melewati A ya. Pada gambar terlihat bahwa luas ACO lebih kecil luas juring OAD lebih kecil luas BDO ya. Sama dengan jadi bentuk seperti ini boleh ditulis gini. Setengah kali OC kali AC lebih kecil. Lebih kecil X per 2 pi dikalikan pi R kuadrat lebih kecil. Setengah kali OD kali BD. Ya, sama dengan setengah OC itu kan jari-jari ya. R kali cos X gitu ya. Ya, terus dikalikan R kali sin X. Ya, kalian masih mengingat yang dulu kan, gitu ya. Lebih kecil X pi R kuadrat per 2 pi lebih kecil setengah dikali R dikali R kali tangan X gitu ya, BD. Ya, BD tangan X ya. Karena ada di itu ya tegak lurus ya dengan garis Y atau sumbu Y. Setengah R kuadrat sin X kali cos X lebih kecil setengah XR kuadrat lebih kecil setengah R kuadrat tangan X. Apabila masing-masing ruas dibagi dengan setengah R kuadrat sin X maka diperoleh cos X lebih kecil X per sin X lebih kecil 1 per cos X. X mendekati 0 maka cos X sama dengan 1 sehingga 1 lebih kecil X per sin X lebih kecil 1. Dengan demikian jika X mendekati 0 maka nilai X per sin X antara 1 dan 1. Berarti limit
X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Terbukti. Kita jawab yang B. Limit X mendekati 0 dari X per tangen X, ya, sama dengan limit X mendekati 0, X per, jadi tangan boleh ditulis sin X per cos X. Kalian buka lagi buku kalian yang dulu, ya, rumus-rumus trigonometri. Jadi seperti ini, sin X per cos X gitu ya, X dibagi sin X per cos X. Limit X mendekati 0 dari X per sin X dikali gitu ya, kita balik kan, X dibagi itu kita balik menjadi seperti ini. Limit X mendekati 0 cos X. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1 terbukti. Contoh yang kedua itu ada A sampai D, yaitu kita jawab yang A dulu. X mendekati 0 dari sin 3X per 2X sama dengan limit X mendekati 0. Untuk pembilang dan penyebut kita kalikan 3. Dengan catatan yang ada variabel X-nya kita taruh di ruas yang sama dengan variabel X-nya. Jadi sin 3X dikali 3. Kan tadi 2X kali 3 gitu ya. Kan sama kalau 2X kali 3 dengan 3X kali 2 ya. Supaya enak kita coretnya. Nah, kan gitu kan ya, atau kita keluarkan untuk yang konstantanya. Jadi limit X mendekati 0 dari sin 3X per 2X kita kerjakan menjadi yang pembilang dan penyebutnya kita kalikan 3 ya. Sin 3X per 3X dikali 3 per 2. Jadi kita balik yang 2X kali 3 itu menjadi 3X kali 2. Begitu ya untuk penyebutnya. Hasilnya sama dengan karena 3 per 2 itu konstanta, kita taruh di luar limit. Jadi 3 per 2 dikali limit X mendekati 0 dari sin 3X per 3X. Begitu ya. Sama dengan 3 per 2 dikali 1, hasilnya kan 1 ya, kita coret-coret kan 1, sinnya menjadi 1 sama dengan 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2. Terus yang B, limit X mendekati 0 dari X per tangen 5X ya, sama dengan limit X mendekati 0, 5X per tangen X dikalikan 1 per 5 ya. Itu kalau angkanya dikeluarkan kan sama itu ya. Nah, terus yang 1 per 5 kan konstanta. Kita keluarkan di luar limit menjadi 1 per 5 kali limit X mendekati 0, 5X per tangen X ya. 5X per tangen 5X maksudnya. Jadi 1 per 5 dikali 1, karena kan 5X ambil 5X dicoret kan jadi 1. 1 per tangen X kan 1 tadi hasilnya ya. Dari rumus yang di depan tadi loh ada 4 ya. Jadi 1/5 kali 1 sama dengan 1/5. Yang C, limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per X kuadrat sama dengan limit X mendekati 0 gitu ya. 1 min, jadi ini kita faktorkan. 1 min 2 sin kuadrat X. Karena cos 2X boleh ditulis menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ya. Sama dengan limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat X per X kuadrat ya, kita kalikan itu hasilnya itu sama dengan karena 2 itu konstanta kita keluarkan di luarnya limit. Jadi 2 dikali limit X mendekati 0 sin X per X dikali sin X per X gitu ya. Jadi 2 sama dengan 2 dikali limit X mendekati 0 gitu ya, sin X per X dikali limit X mendekati 0 sin X per X. Karena sin X per X 1 ya, jadi 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Sekarang yang D. Limit X mendekati pi per 2 dari 1 min sin X per X dikurangi pi per 2 sama dengan 1 min sin pi per 2 per gitu ya. Pi per 2 dikurangi pi per 2. Kita samakan penyebutnya. Kita samakan X itu menjadi pi per 2 ya. Sama dengan 1 min 1 karena pi per 2 sin 90 kan 1. 1 dikurangi 1
pi per 2 dikurangi pi per 2 sama dengan 0. Jadi 0/0. Maka diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Karena tak tentu ya harus diselesaikan, disederhanakan, difaktorkan, dan disubstitusikan. Jadi misalkan Y sama dengan pi min Y sama dengan X min pi per 2 atau X sama dengan Y plus pi per 2 ya. Maka limit X mendekati pi per 2 dari 1 min sin X per X min pi per 2 sama dengan limit X mendekati 0, 1 min gitu ya. Kita ganti sin X-nya menjadi Y plus pi per 2 per Y. Sama dengan limit Y mendekati 0 gitu ya. 1 min cos Y per Y ya. Sama dengan limit limit Y mendekati 0. 2 kali sin kuadrat setengah Y per Y sama dengan limit Y mendekati 0. Sin setengah Y per setengah Y dikali sin setengah Y. Limit X Y mendekati 0 dari sin setengah Y per setengah Y dikalikan limit Y mendekati 0. Sin setengah Y sama dengan 1 dikali sin setengah dikali 0 sama dengan sin 0 sama dengan 0. Beberapa identitas fungsi trigonometri yang mendukung penyelesaian soal-soal limit adalah sebagai berikut. Ada sampai 4. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Jadi cos 2X itu boleh ditulis 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X gitu ya. Sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang ketiga, sin 2X sama dengan 2 sin X dikali cos X ya. Yang keempat, secant kuadrat X min 1 sama dengan tangen kuadrat X. Seperti biasa, di akhir dari pembahasan materi ada latihan soal. Tolong kalian kerjakan latihan soal ini, ada 6 buah soal. Ya, saya tunggu jawabannya sampai dengan pukul 3 sore ya anak-anak. Karena ini memang agak sulit dan kalian ada yang PSG. Jadi Bu Lika kasih tenggang waktu atau toleransi waktu. Kalian boleh mengerjakan setelah pulang PSG juga boleh ya, untuk latihan di rumah ya. Ya, cukup sampai di sini saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.